Siapa sangka seorang wanita sederhana asal Indonesia bernama Zahwa mampu membawa perubahan besar dalam kehidupan sebuah keluarga miliarder Amerika? Dengan ketulusan hatinya, kelembutan sikapnya, dan perjalanan spiritual yang luar biasa, Zahwa berhasil menyentuh hati mereka dan mengantarkan mereka menuju cahaya Islam. Kisah ini adalah bukti bahwa keajaiban bisa datang dari tempat yang tak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Nash Story. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Yuk, kita bantu channel ini terus berkembang. Dan seperti biasa, mari kita bersama-sama menghidupkan sunnah dengan membaca sholawat untuk Nabi Muhammad agar kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Semoga sholawat kita menjadi penolong di setiap langkah hidup kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Zahwa adalah seorang mahasiswi cerdas dan penuh keimanan yang berasal dari sebuah kota kecil di Indonesia. Suatu hari, ia menerima kabar gembira bahwa dirinya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di New York, Amerika Serikat. Kabar ini disambut dengan haru oleh keluarganya. Mereka bangga, tetapi di sisi lain juga menyadari bahwa perjalanan ini akan penuh tantangan. Sebagai seorang gadis berhijab yang selalu menjunjung nilai-nilai keislaman, Zahwa memahami bahwa hidup di negeri orang akan menuntut keberanian, keteguhan hati, dan pengorbanan. Dengan tekad yang kuat, Zahwa berangkat ke Amerika. Sesampainya di sana, ia menjalani hari-harinya dengan semangat belajar yang tinggi, tetapi juga dengan tantangan yang tidak mudah. Budaya yang berbeda, lingkungan yang asing, dan kesibukan akademik menjadi ujian bagi dirinya. Hingga suatu hari, seorang teman kuliahnya yang bekerja sebagai asisten rumah tangga memberikan saran kepada Zahwa untuk bekerja di rumah sebuah keluarga kaya raya, keluarga White. Ini bukan sekadar pekerjaan tambahan baginya, melainkan juga sebuah langkah menuju perjalanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Zahwa menerima tawaran pekerjaan di rumah keluarga White, sebuah keluarga miliarder yang tinggal di sebuah rumah mewah di pinggiran kota Boston. Rumah itu begitu besar dan megah, tetapi Zahwa segera menyadari bahwa di balik kemewahannya, ada suasana yang dingin dan sepi. Tidak seperti rumah pada umumnya yang dipenuhi kehangatan keluarga, rumah ini terasa seperti hanya sekedar tempat tinggal, bukan tempat untuk berbagi kasih sayang. Keluarga White terdiri dari 3 orang anak dan kedua orang tua mereka. David White, sang kepala keluarga, adalah seorang pebisnis sukses yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Ia hampir tidak pernah berada di rumah, dan meskipun ia memiliki segalanya, ekspresi wajahnya selalu tampak tegang dan serius. Istrinya, Michelle, adalah wanita anggun yang tampaknya kehilangan semangat hidup. Ia jarang berbicara dan lebih sering menghabiskan waktunya dalam kesunyian. Anak sulung mereka, Brody, adalah seorang remaja laki-laki yang pemberontak dan penuh amarah. Sikapnya yang kasar menunjukkan bahwa ia memendam luka batin yang dalam. Sementara itu, putri bungsu mereka, Katie, adalah gadis kecil berusia 10 tahun yang terlihat kesepian meskipun selalu tersenyum. Saat pertama kali Zahwa mulai bekerja, kehadirannya dianggap aneh oleh keluarga itu. Penampilannya yang sederhana dan kebiasaannya yang religius terasa asing bagi mereka. Namun, Zahwa tidak terpengaruh oleh pandangan tersebut. Setiap pagi, ia membersihkan dapur dengan penuh ketelitian, mencuci piring dengan tenang, dan dengan senyum tulus mengantar Katie ke sekolah. Meski awalnya Katie merasa canggung, sedikit demi sedikit Zahwa berhasil meluluhkan hatinya. Lebih dari sekadar menjalankan tugasnya, Zahwa membawa kebiasaan baik ke dalam rumah itu. Ia selalu menyempatkan waktu untuk beribadah dengan khusyuk dan bahkan menyisihkan makanan sisa untuk diberikan kepada para tunawisma di sekitar tempat tinggalnya. Tanpa mereka sadari, kehadiran Zahwa mulai menanamkan benih perubahan kecil di dalam rumah yang penuh kesunyian itu. Hari-hari Zahwa di rumah keluarga White penuh dengan tantangan. Meskipun ia melakukan pekerjaannya dengan baik dan selalu bersikap ramah, penghuni rumah itu tetap menjaga jarak. Michelle jarang berbicara dengannya, Brody bahkan sering menunjukkan sikap tidak suka, dan David hampir tidak pernah memperhatikannya. Hanya Katie yang perlahan mulai menunjukkan ketertarikan terhadap Zahwa. Katie sering memperhatikan Zahwa saat ia beribadah. Gadis kecil itu terpesona melihat ketenangan yang terpancar dari wajah Zahwa setiap kali ia berdoa. Suatu hari, Katie memberanikan diri untuk bertanya, "Apa yang kamu lakukan setiap pagi dan sore? Kenapa kamu selalu menghadap ke arah yang sama?" Zahwa tersenyum dan dengan lembut menjelaskan bahwa ia sedang beribadah kepada Allah, Tuhan yang Maha Pengasih. Katie tampak berpikir sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Namun, di balik interaksi kecil yang mulai terjalin dengan Katie,
Zahwa masih merasakan suasana rumah yang dingin. Michelle tetap terperangkap dalam kesendiriannya, sementara Brody semakin sering meledakkan amarahnya. Suatu malam, Zahwa mendengar pertengkaran hebat antara David dan Michelle. Suara bentakan memenuhi ruangan, diikuti suara barang pecah. Zahwa yang sedang merapikan dapur terkejut dan melihat Katie berlari ke kamarnya dengan air mata berlinang. Tanpa ragu, Zahwa mengikuti Katie dan menemukannya meringkuk di sudut kamar, gemetar. Dengan hati-hati, Zahwa mendekati gadis kecil itu dan merangkulnya. "Kamu tidak sendirian, Katie," bisiknya lembut. Katie yang awalnya ragu, akhirnya membiarkan dirinya tenggelam dalam pelukan Zahwa. Sejak malam itu, ikatan di antara mereka semakin kuat. Katie mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama Zahwa, mendengarkan ceritanya, dan perlahan merasakan kehangatan yang selama ini hilang dari keluarganya. Hari-hari berlalu, dan meskipun Zahwa masih dianggap asing oleh sebagian besar anggota keluarga White, kehadirannya mulai membawa perubahan kecil yang tak disadari. Setiap pagi, ia menjalankan tugasnya dengan penuh ketelitian, membersihkan rumah, menyiapkan sarapan, dan memastikan semua kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Namun, ada satu kebiasaannya yang diam-diam menarik perhatian Katie dan bahkan Brody, ibadahnya yang tak pernah terlewatkan. Zahwa selalu meluangkan waktu untuk sholat dan mengaji setiap hari. Suaranya yang lembut saat membaca Al-Quran kadang menggema di sudut rumah, menciptakan suasana damai yang sebelumnya tak pernah dirasakan di sana. Katie mulai terbiasa duduk di dekatnya, pura-pura membaca buku sambil mendengarkan lantunan ayat suci. Suatu hari, gadis kecil itu bertanya, "Apa yang kamu baca, Zahwa?" Zahwa tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Ini adalah firman Allah, petunjuk hidup bagi kami umat Islam." Katie mengangguk pelan, matanya penuh rasa ingin tahu. "Apakah itu bisa membuat seseorang merasa lebih baik?" lanjutnya. Zahwa mengangguk. "Ya, Katie." Kata-kata ini membawa ketenangan bagi hati yang gelisah. Sementara itu, Brody yang biasanya acuh mulai diam-diam memperhatikan Zahwa. Awalnya, ia skeptis, menganggap semua ini hanya ritual tanpa makna. Namun, ada sesuatu dalam cara Zahwa menjalani hidupnya yang membuatnya berpikir. Ia melihat bagaimana Zahwa selalu membantu orang lain, bahkan menyisihkan sebagian makanannya untuk para tunawisma di sekitar lingkungan mereka. Tidak pernah sekalipun ia mengeluh atau menunjukkan rasa tidak suka terhadap siapapun di rumah itu. Suatu sore, Zahwa menemukan Brody duduk sendirian di halaman belakang, wajahnya tampak murung. Dengan hati-hati, Zahwa mendekatinya dan duduk di bangku taman yang sama. Mereka tidak langsung berbicara, hanya menikmati keheningan. Setelah beberapa saat, Zahwa berkata, "Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan sekarang. Tapi kalau kamu butuh seseorang untuk mendengarkan, aku ada di sini." Brody menoleh, tampak sedikit terkejut, lalu menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli tanpa menghakiminya. Hubungan mereka mulai mencair, dan tanpa disadari, Zahwa telah menanamkan benih kebaikan di hati keluarga White. Suasana rumah keluarga White yang mulai terasa lebih hangat tiba-tiba kembali tegang ketika pertengkaran hebat pecah antara David dan Michelle. Zahwa yang sedang merapikan dapur terkejut mendengar suara bentakan yang menggema dari ruang keluarga. Suara benda terhempas membuat hatinya mencelos, dan ia buru-buru melangkah menuju sumber keributan. Di ruang keluarga, David berdiri dengan wajah merah padam, sementara Michelle menangis terseduh. Brody berdiri di sudut ruangan dengan rahang mengeras, tatapan matanya dipenuhi kemarahan. Katie, yang lebih kecil dan rapuh, berlari ke lantai atas sambil terisak, tubuhnya gemetar ketakutan. Zahwa tidak ingin ikut campur dalam urusan keluarga mereka, tetapi melihat Katie yang begitu ketakutan, ia merasa harus melakukan sesuatu. Perlahan, Zahwa menaiki tangga dan menemukan Katie duduk meringkuk di sudut kamarnya, memeluk lutut dengan wajah basah oleh air mata. Dengan lembut, Zahwa mendekatinya dan duduk di sampingnya tanpa berkata-kata. Setelah beberapa saat, Katie mengangkat wajahnya yang penuh kesedihan dan perlahan menggenggam tangan Zahwa. "Kenapa mereka selalu bertengkar?" bisik Katie dengan suara bergetar. Zahwa menghela napas, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Kadang, orang dewasa juga menghadapi kesulitan dalam hidup mereka, Katie. Tapi kamu tidak sendirian. Aku ada di sini untukmu." Katie menatap Zahwa dengan mata penuh harapan. Zahwa tersenyum lembut, lalu mengajaknya berjalan-jalan ke taman kecil di belakang rumah. Di bawah langit senja yang mulai meredup, mereka berbicara tentang hal-hal sederhana, tentang bunga yang mekar, awan yang bergerak perlahan, dan impian kecil yang pernah Katie miliki sebelum rumah ini dipenuhi dengan pertengkaran. Perlahan,
Senyum yang jarang terlihat akhirnya muncul di wajah Katie. Ia mulai merasa lebih nyaman bersama Zahwa, seolah menemukan sosok kakak yang selama ini ia rindukan. Hubungan mereka tumbuh dalam keheningan yang penuh kepercayaan, dan Zahwa tahu bahwa meskipun ia tidak bisa mengubah masa lalu keluarga ini, ia bisa menjadi cahaya kecil bagi Katie di tengah kegelapan yang menyelimuti rumah White. Sementara itu, Brody yang diam-diam melihat kedekatan Zahwa dengan adiknya mulai memperhatikan sesuatu yang berbeda. Ia mulai menyadari bahwa kehadiran Zahwa bukanlah ancaman, melainkan sebuah harapan baru bagi keluarganya yang selama ini kehilangan arah. Sejak hari itu, Katie semakin dekat dengan Zahwa. Setiap sore, ia mulai memperhatikan kebiasaan Zahwa yang selalu duduk di sudut ruang tamu, mengaji dengan suara lembut yang mendamaikan. Lantunan ayat-ayat suci yang dibaca Zahwa seolah membawa ketenangan yang belum pernah Katie rasakan sebelumnya. Gadis kecil itu sering duduk diam di dekat Zahwa, mendengarkan dengan penuh perhatian meskipun ia belum sepenuhnya memahami makna dari ayat-ayat tersebut. Sementara itu, Brody yang selama ini dikenal sebagai anak yang penuh amarah dan pemberontakan mulai menunjukkan perubahan. Awalnya, ia hanya melihat Zahwa dari kejauhan, mengamati bagaimana ia memperlakukan Katie dengan penuh kelembutan. Namun, setiap kali Zahwa berbicara atau tersenyum, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai melembut. Suatu hari, saat Zahwa sedang merapikan meja makan, Brody menghampirinya dengan sikap yang lebih tenang dari biasanya. "Kenapa kamu selalu membaca kitab itu setiap sore?" tanyanya dengan nada datar, meskipun ada sedikit ketertarikan di matanya. Zahwa tersenyum dan menutup musyafnya perlahan. "Karena ini memberiku ketenangan. Ini seperti berbicara langsung dengan Tuhan, dan dalam setiap ayat, aku merasa mendapat jawaban dari kehidupan." Brody tidak menjawab, tetapi tatapannya berubah. Ada sesuatu dalam kata-kata Zahwa yang menyentuh hatinya. Ia tidak pernah berpikir bahwa seseorang bisa menemukan kedamaian hanya dengan membaca sebuah kitab. Kehadiran Zahwa di rumah White tidak lagi sekadar menjadi bagian dari pekerjaan. Ia telah menjadi bagian dari keluarga ini dengan cara yang tidak pernah ia duga. Rumah yang dulunya sunyi dan dingin kini perlahan mulai terasa lebih hangat. Katie tidak lagi selalu menyendiri, dan Brody mulai lebih sering berbicara dengan ibunya tanpa nada kasar. Bahkan David dan Michelle pun mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam rumah mereka. Mereka melihat Katie yang lebih ceria, Brody yang lebih tenang, dan suasana rumah yang tidak lagi terasa seperti medan perang. Namun, Zahwa tidak menyadari bahwa perubahan yang ia bawa telah menanam benih yang lebih besar di hati keluarga ini, benih harapan yang akan membawa mereka pada perjalanan yang lebih dalam dari sekadar perubahan sikap. Suatu hari, sebuah kejadian tak terduga mengguncang keluarga White. Brody mengalami kecelakaan serius dalam perjalanan pulang dari sekolah. Sebuah mobil yang melaju kencang menabraknya saat ia hendak menyeberang jalan. Kabar itu segera sampai ke rumah, membuat suasana menjadi panik dan penuh kecemasan. Zahwa yang sedang membersihkan dapur segera bergegas ketika mendengar Michelle berteriak di telepon. Suaranya dipenuhi ketakutan dan kesedihan. Tanpa berpikir panjang, Zahwa segera membawa Katie bersamanya dan memanggil taksi menuju rumah sakit tempat Brody dirawat. Sepanjang perjalanan, Katie menggenggam tangan Zahwa erat-erat, air matanya terus mengalir tanpa henti. Setibanya di rumah sakit, mereka langsung menuju ruang ICU, di mana Brody terbaring lemah dengan tubuh penuh luka dan perban. Wajahnya yang biasanya penuh amarah kini tampak pucat dan tak berdaya. White dan Michelle berdiri di samping ranjangnya, wajah mereka menyiratkan kekhawatiran yang mendalam. Katie langsung berlari ke arah ibunya dan memeluknya erat, sementara Zahwa berdiri tak jauh dari mereka, berdoa dalam hati agar Brody segera pulih. Dalam keheningan yang menyelimuti ruangan itu, Zahwa mulai melantunkan doa dengan suara lirih. Meskipun ia tidak mengucapkannya dengan keras, lantunan itu cukup untuk membuat Michelle menoleh dan memperhatikannya. Malam itu terasa begitu panjang. Keluarga White belum pernah mengalami momen yang begitu menegangkan seperti ini sebelumnya. White yang biasanya begitu sibuk dengan pekerjaannya kini hanya duduk diam, memandangi putranya yang tak sadarkan diri. Michelle menggenggam tangan Brody dengan mata sembab karena tangisan yang tak kunjung reda. Ketika akhirnya Brody mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran, Zahwa merasa lega. Meski kondisinya masih lemah, setidaknya ia sudah bisa membuka mata dan melihat orang-orang yang mencemaskannya. Namun, perjuangan Brody belum berakhir. Masa pemulihan akan menjadi perjalanan panjang, dan Zahwa bersiap untuk tetap berada di sisi keluarga ini, seperti yang selalu ia lakukan. Peristiwa ini menjadi titik balik bagi keluarga White. Di tengah kesedihan dan kekhawatiran, mereka mulai menyadari bahwa kehidupan ini lebih dari sekadar kesibukan dan harta. Ada sesuatu yang lebih penting, kehangatan, kebersamaan, dan cinta yang selama ini mungkin mereka abaikan.
Dan tanpa mereka sadari, Zahwa telah menjadi bagian penting dalam perjalanan mereka menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, Brody akhirnya diperbolehkan pulang meskipun kondisinya masih jauh dari pulih sepenuhnya. Tubuhnya masih lemah, dan ia harus menjalani masa pemulihan yang cukup panjang di rumah. Zahwa, tanpa diminta, dengan penuh ketulusan menawarkan diri untuk merawatnya. Ia tidak menganggap tugas ini sebagai beban, melainkan sebagai kesempatan untuk membantu dan menunjukkan kepeduliannya terhadap keluarga yang kini semakin dekat dengannya. Awalnya, Brody tetap menunjukkan sikap dinginnya. Ia tetap bersikap acuh tak acuh terhadap Zahwa, seolah kehadiran gadis itu tidak berarti apa-apa baginya. Namun, Zahwa tidak tersinggung. Dengan kesabaran dan kelembutannya, ia tetap merawat Brody dengan penuh perhatian, membantunya makan, mengganti perbannya, bahkan menemaninya mengobrol meski Brody hanya menjawab dengan jawaban singkat. Perlahan, sesuatu dalam diri Brody mulai berubah. Ia mulai memperhatikan Zahwa dengan cara yang berbeda. Salah satu momen yang paling berkesan bagi Brody adalah ketika ia tanpa sengaja mendengar Zahwa membaca Al-Quran di ruang tamu. Suara lembutnya melantunkan ayat-ayat suci dengan penuh ketenangan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Brody merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu malam, saat Zahwa sedang menyiapkan teh di dapur, Brody akhirnya membuka percakapan yang lebih dalam. Dengan suara pelan, ia berkata, "Aku tidak pernah mengerti bagaimana kamu bisa tetap tenang dan sabar dalam segala hal, Zahwa." Zahwa tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Kesabaran itu datang dari keyakinan, Brody. Aku percaya bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup kita punya maksud dan pelajaran yang bisa kita ambil." Kata-kata Zahwa menggugah hati Brody. Untuk pertama kalinya, ia mulai berbicara lebih banyak, menceritakan kesedihannya, rasa tidak dicintai, dan kekecewaan yang selama ini ia pendam. Zahwa mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi atau menyela. Ia hanya ada di sana, menjadi tempat Brody berbagi, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak saat itu, hubungan mereka berubah. Brody mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama Zahwa, mendengarkan ceritanya, bahkan ikut membantunya dalam pekerjaan rumah. Zahwa, dengan kesederhanaan dan kelembutannya, berhasil meluluhkan hati Brody yang selama ini penuh dengan kemarahan dan rasa sakit. Kedekatan mereka juga berdampak pada Katie. Gadis kecil itu semakin merasa nyaman dengan Zahwa dan kini tidak lagi merasa kesepian. Rumah yang dulu terasa dingin dan penuh jarak perlahan mulai dipenuhi dengan kehangatan dan kebersamaan. Dan tanpa mereka sadari, kehadiran Zahwa telah membawa sinar baru dalam hidup mereka, sinar yang selama ini tidak pernah mereka miliki. Sejak Brody mulai terbuka dengan Zahwa, perubahan besar terjadi dalam keluarga White. Brody yang dulu penuh amarah kini lebih tenang, sementara Katie tampak lebih ceria. Keduanya sering menghabiskan waktu bersama Zahwa, entah di dapur membantu memasak atau sekadar berbincang santai. Michelle dan Emer White mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda. Rumah yang dulu terasa dingin kini perlahan terasa lebih hangat. Michelle sering memperhatikan Zahwa diam-diam, melihat bagaimana gadis itu bekerja dengan sabar, berbicara lembut kepada Katie, dan menghadapi Brody dengan ketenangan. Kehadiran Zahwa membawa suasana yang lebih damai, sesuatu yang sudah lama hilang dalam keluarga mereka. Suatu sore, saat Zahwa membimbing Katie mengerjakan tugas sekolah, Emer White dan Michelle berdiri di ambang pintu. Mereka melihat Katie belajar dengan penuh antusiasme, sementara Brody ikut mendengarkan dengan sesekali tersenyum. Mereka tak dapat menyangkal bahwa Zahwa telah membawa perubahan besar dalam keluarga mereka. Namun, meskipun mulai melihat dampak positifnya, Emer White masih menyimpan keraguan. Ia bertanya-tanya, apakah Zahwa benar-benar tulus, atau ada sesuatu di balik semua kebaikannya? Untuk mencari jawaban, ia memutuskan untuk menguji gadis itu. Bulan Ramadan tiba, dan Zahwa menjalankannya dengan penuh keteguhan. Setiap hari, ia berpuasa tanpa mengeluh, meski tetap bekerja seperti biasa. Katie dan Brody mulai memperhatikan kebiasaannya yang berbeda, tidak makan atau minum sepanjang hari, namun tetap tersenyum dan menjalankan tugasnya dengan semangat. Suatu sore, saat mereka semua berkumpul di ruang keluarga, Brody menatap Zahwa dengan rasa penasaran. "Apa kamu benar-benar tidak makan dan minum seharian?" tanyanya. Zahwa tersenyum lembut. "Ya, ini bagian dari ibadah kami. Ramadan mengajarkan kesabaran dan rasa syukur," jawabnya. Percakapan ini membuat Brody dan Katie semakin tertarik. Mereka mulai mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Katie yang selalu ingin mencoba hal baru berkata, "Aku ingin ikut berpuasa besok." Brody awalnya skeptis, tetapi akhirnya memutuskan untuk ikut serta.
Hari pertama berpuasa terasa sulit bagi mereka, terutama Brody yang terbiasa makan kapan saja. Namun, Zahwa menemani mereka dengan penuh kesabaran. Ia menjelaskan bahwa puasa bukan hanya tentang menahan lapar, tetapi juga melatih hati untuk lebih sabar dan bersyukur. Seiring waktu, Emmer White dan Michelle juga ikut terbawa dalam suasana Ramadan yang penuh ketenangan. Mereka melihat bagaimana puasa tidak membuat Zahwa lemah, tetapi justru semakin kuat dan penuh kedamaian. Rasa hormat mereka terhadap Zahwa semakin dalam. Suasana di rumah White berubah semakin hangat. Setiap sore, mereka berkumpul untuk menunggu waktu berbuka. Brody dan Katie mulai menikmati momen ini, sementara Michelle ikut membantu Zahwa menyiapkan makanan. Ramadan yang awalnya terasa asing bagi mereka kini menjadi bagian yang mereka nantikan setiap hari. Perlahan, keluarga White mulai memahami bahwa Islam bukan hanya tentang aturan, tetapi tentang kedamaian, ketulusan, dan kasih sayang. Bulan Ramadan tiba, dan Zahwa menjalankannya dengan penuh keteguhan. Setiap hari, ia berpuasa tanpa mengeluh, meski tetap bekerja seperti biasa. Katie dan Brody mulai memperhatikan kebiasaannya yang berbeda, tidak makan atau minum sepanjang hari, namun tetap tersenyum dan menjalankan tugasnya dengan semangat. Suatu sore, saat mereka semua berkumpul di ruang keluarga, Brody menatap Zahwa dengan rasa penasaran. "Apa kamu benar-benar tidak makan dan minum seharian?" tanyanya. Zahwa tersenyum lembut. "Ya, ini bagian dari ibadah kami. Ramadan mengajarkan kesabaran dan rasa syukur," jawabnya. Percakapan ini membuat Brody dan Katie semakin tertarik. Mereka mulai mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Katie yang selalu ingin mencoba hal baru berkata, "Aku ingin ikut berpuasa besok." Brody awalnya skeptis, tetapi akhirnya memutuskan untuk ikut serta. Hari pertama berpuasa terasa sulit bagi mereka, terutama Brody yang terbiasa makan kapan saja. Namun, Zahwa menemani mereka dengan penuh kesabaran. Ia menjelaskan bahwa puasa bukan hanya tentang menahan lapar, tetapi juga melatih hati untuk lebih sabar dan bersyukur. Seiring waktu, Emmer White dan Michelle juga ikut terbawa dalam suasana Ramadan yang penuh ketenangan. Mereka melihat bagaimana puasa tidak membuat Zahwa lemah, tetapi justru semakin kuat dan penuh kedamaian. Rasa hormat mereka terhadap Zahwa semakin dalam. Suasana di rumah White berubah semakin hangat. Setiap sore, mereka berkumpul untuk menunggu waktu berbuka. Brody dan Katie mulai menikmati momen ini, sementara Michelle ikut membantu Zahwa menyiapkan makanan. Ramadan yang awalnya terasa asing bagi mereka kini menjadi bagian yang mereka nantikan setiap hari. Perlahan, keluarga White mulai memahami bahwa Islam bukan hanya tentang aturan, tetapi tentang kedamaian, ketulusan, dan kasih sayang. Seiring berjalannya Ramadan, perubahan dalam keluarga White semakin nyata. Mereka tidak hanya menghormati Zahwa, tetapi juga mulai merasakan ketenangan dalam kebiasaan-kebiasaannya. Katie dan Brody semakin antusias menjalankan puasa, sementara Michelle sering menemani Zahwa memasak untuk berbuka. Bahkan, Emmer White yang awalnya penuh skeptisisme, kini lebih sering memperhatikan Zahwa dengan rasa penasaran yang berbeda. Suatu malam, setelah berbuka, keluarga White berkumpul di ruang keluarga. Brody duduk diam, lalu dengan suara pelan ia berkata, "Aku merasa lebih tenang sejak mulai berpuasa. Aku tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu dalam ajaran Islam yang terasa benar." Katie mengangguk setuju. "Aku juga merasakannya. Setiap kali Zahwa mengaji, aku merasa damai." Michelle menatap suaminya, seolah meminta pendapat. Emmer White terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. "Aku menghabiskan waktu bertahun-tahun mencari kebahagiaan dalam harta dan kesuksesan, tetapi tetap merasa ada yang kurang. Namun, melihat bagaimana Zahwa hidup dengan penuh ketulusan dan kedamaian, aku mulai berpikir mungkin kita telah mencari di tempat yang salah." Malam itu, setelah banyak berdiskusi dan merenung, keluarga White mengambil keputusan besar. Dengan hati mantap, mereka menyatakan keinginan untuk masuk Islam. "Kami ingin mengenal lebih jauh dan menjalani hidup dengan makna yang lebih dalam," ucap Emmer White. Zahwa yang mendengar hal ini tak bisa menahan air matanya. Dengan penuh haru, ia membimbing mereka mengucapkan syahadat. Di ruangan yang dulu terasa dingin dan hampa, kini bergema kalimat suci yang mengikat mereka dalam satu keyakinan. Katie dan Brody menangis terharu, sementara Michelle menggenggam tangan suaminya erat. Momen itu menjadi awal dari perjalanan spiritual baru bagi keluarga White. Mereka yang dulu terasing dari makna hidup kini menemukan kedamaian yang selama ini mereka cari. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan bulan Ramadan pun hampir berakhir. Zahwa merasa rindu dengan keluarganya di Indonesia,
terutama di momen spesial seperti Idul Fitri. Dengan penuh hormat, ia menghadap Mr. dan Mrs. White untuk meminta izin pulang ke kampung halamannya. "Bapak, Ibu, bolehkah saya pulang ke Indonesia untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga saya?" tanyanya dengan suara lembut. Mr. White dan Michelle saling berpandangan. Sejak Zahwa hadir, kehidupan mereka berubah drastis. Suasana rumah yang dulu terasa dingin kini dipenuhi kehangatan, tawa, dan kasih sayang. Michelle tersenyum, meski ada sedikit kesedihan di matanya. "Tentu saja, Zahwa. Kau sudah menjadi bagian dari keluarga kami, dan kami ingin kau bahagia. Tapi, janji bahwa kau akan kembali." Zahwa mengangguk, tersenyum haru. "Insya Allah, saya akan kembali." Untuk pertama kalinya, keluarga White merayakan Idul Fitri bersama Zahwa sebelum kepergiannya. Michelle dan Katie bahkan belajar memasak hidangan khas yang sering diceritakan Zahwa. Brody, yang kini sudah sepenuhnya pulih, juga ikut berpartisipasi dengan antusias. Di hari keberangkatan Zahwa, keluarga White mengantarnya ke bandara. Katie memeluknya erat, tak ingin melepaskan. "Jangan lama-lama, Kak Zahwa. Aku akan merindukanmu," katanya dengan mata berkaca-kaca. Brody, yang dulu penuh amarah, kini tersenyum hangat. "Terima kasih untuk segalanya, Zahwa. Kau telah mengubah hidupku." Mr. White menepuk bahu Zahwa dengan penuh kebanggaan. "Kami menunggumu kembali, Nak." Zahwa melangkah menuju gerbang keberangkatan dengan air mata haru. Ia datang ke Amerika sebagai seorang mahasiswa yang penuh harapan, dan kini ia pulang sebagai seseorang yang telah membawa perubahan besar bagi sebuah keluarga. Di dalam pesawat, Zahwa menatap langit dengan penuh syukur. Perjalanannya mungkin telah selesai untuk saat ini, tetapi kisahnya akan terus hidup dalam hati keluarga White. Sebuah kisah tentang ketulusan, keimanan, dan cinta tanpa batas. Terima kasih telah menonton kisah ini. Jika Anda merasa terinspirasi, pastikan untuk subscribe channel Nash Story untuk lebih banyak refleksi Islami dan pelajaran hidup yang bermakna. Jangan lupa klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Semoga Allah membimbing dan memberkahi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.